Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia pada tema 2, subtema 3 dan 4. Tetapi sebelum belajar ada baiknya kita berdoa, ya, agar Tuhan selalu memberkati kita selama kita belajar. Kita siapkan hati untuk berdoa ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, kita hari ini akan membahas tentang dua hal. Yang pertama adalah wawancara, dan yang kedua adalah menulis cerita sesuai dengan gambar. Ya, langsung saja Ibu bahas. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Orang yang memberikan informasi disebut narasumber, dan orang yang mengajukan pertanyaan disebut pewawancara. Pertanyaan dalam wawancara umumnya menggunakan kata tanya berikut. Yang pertama apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berikut adalah fungsi setiap kata tanya. Yang pertama, kata apa fungsinya menanyakan sesuatu atau peristiwa. Yang kedua, kata tanya siapa fungsinya untuk menanyakan orang. Di mana fungsinya untuk menanyakan tempat. Kapan fungsinya untuk menanyakan waktu. Mengapa fungsinya untuk menanyakan sebab atau alasan. Bagaimana fungsinya untuk menanyakan cara atau keadaan. Nah, berikut tahapan melakukan wawancara. Adalah yang pertama, menentukan tema. Menentukan tema ini nanti akan berkaitan dengan judul. Kita akan membuat judul terlebih dahulu, maka kita bisa melakukan wawancara. Dan yang kedua adalah menulis daftar pertanyaan. Sebelum kalian melakukan wawancara, ada baiknya kalian membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Narasumber tadi adalah apa? Orang yang memberikan informasi. Nah, tahapan yang terakhir adalah menulis hasil wawancara dalam bentuk laporan. Setelah kita mendapatkan informasi dari narasumber, kita akan membuat dalam bentuk laporan. Nah, yang selanjutnya adalah Ibu mempunyai sebuah contoh ketika melakukan wawancara. Misalnya pewawancara berkata atau bertanya seperti ini. Selamat pagi Pak, saya ingin bertanya, apa fungsi kebun raya bagi tumbuhan? Kemudian narasumber memberi informasi sebagai tempat konservasi atau pelestarian tumbuhan. Dan pewawancara bertanya lagi, apa saja jenis tumbuhan yang ada di kebun raya? Narasumber menjawab, di kebun raya ditanami berbagai jenis tumbuhan dan dilakukan penelitian terhadapnya. Pewawancara berbicara lagi. Terima kasih Pak atas kesediaan menjawab pertanyaan saya. Dan narasumber berkata, iya, sama-sama. Nah, ketika kalian melakukan wawancara,
kalian juga harus menyapa narasumbernya. Misalnya, ketika kalian melakukan wawancara di pagi hari, maka ucapkan selamat pagi. Dan ketika misalnya melakukan wawancara di siang hari, ucapkan selamat siang. Nah, setelah wawancara jangan lupa untuk berterima kasih kepada narasumber. Nah, itu contoh dari wawancara. Selanjutnya adalah menulis laporan sederhana dari hasil wawancara. Setelah kita mendapatkan jawaban dari narasumber, ada baiknya kita menulis laporan. Ya, untuk laporan itu isinya adalah yang pertama topik atau judul wawancara. Kita tentukan terlebih dahulu judulnya apa, kemudian pada tanggal berapa kalian wawancara, dan nama narasumbernya siapa. Kemudian pewawancaranya ini siapa? Misalnya kalian yang melakukan wawancara, berarti nama pewawancaranya adalah nama kalian. Dan pertanyaan wawancara. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, sebelum melakukan wawancara, harus membuat daftar pertanyaan. Nah, di laporan ini, kalian juga harus menulis pertanyaannya apa saja. Nah, setelah pertanyaan, jawabannya apa? Jawaban dari narasumber itu juga ditulis sebagai laporan sederhana dari wawancara. Nah, selanjutnya adalah ini yang paling penting. Hasil wawancara ditulis dengan kata-kata baku dan kalimat efektif. Apa sih, Bu, kata baku? Dan apa sih, Bu, kalimat efektif? Nah, ini penjelasannya. Kata baku atau kata-kata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Dan kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah yang mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Nah, itulah artinya kata baku dan kalimat efektif. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang menulis cerita sesuai dengan gambar. Nah, cerita bergambar adalah cerita yang disajikan dalam bentuk gambar. Untuk membuat cerita berdasarkan cerita gambar adalah yang pertama perhatikan urutan gambar. Jadi nanti akan disediakan gambar, tetapi gambarnya ini masih acak. Jadi kalian harus mengurutkan gambar terlebih dahulu, mana gambar yang duluan. Nah, yang selanjutnya adalah catat informasi, situasi, dan kejadian pada gambar. Jadi di gambar itu nanti ada informasi yang harus kalian catat. Misalnya seperti ini, Ibu mempunyai 4 gambar. Urutannya adalah kalian harus mengurutkan gambar A, B, C, dan D, mana gambar yang terlebih dahulu. Atau mana gambar yang pertama kali? Coba kalian urutkan mana. Nah, sudah tahu ya? Gambar yang pertama adalah gambar yang B. Kemudian yang C. Dan A, setelah itu yang D. Urutan yang tepat adalah ini. Jadi, kenapa yang B? Karena kita sepakat terlebih dahulu nama anak yang ada di gambar ini. Gambar ini adalah namanya Dito ya. Nah, ini Dito. Dito akan memelihara ikan, tetapi bagaimana cara memelihara ikan? Pasti dia membeli ikan di toko ikan terlebih dahulu. Maka gambar yang pertama adalah gambar B. Kemudian setelah membeli ikan, pasti Dito akan membersihkan akuarium terlebih dahulu untuk tempat tinggal ikan-ikan tersebut. Setelah membersihkan akuariumnya bersih, maka Dito
meletakkan ikannya ke dalam akuarium. Ya, setelah ikannya diletakkan di akuarium, Dito memberi makan ikan agar ikannya tumbuh sehat. Ya. Nah, informasi setelah melihat gambar. Tadi Ibu sedikit menyinggung ya. Nah, gambar yang A itu adalah Dito meletakkan ikan ke dalam akuarium. Gambar B, Dito membeli akuarium di toko ikan. Dito membeli ikan di toko ikan. Gambar C, Dito membersihkan akuarium sebagai tempat tinggal ikan. Dan gambar D, Dito memberi makan ikan agar ikan selalu sehat dan dapat tumbuh menjadi ikan besar. Setelah kita mendapatkan informasi, kita dapat menyusun cerita tertulis. Ya, contohnya seperti ini. Pada suatu hari, Dito pergi ke toko ikan untuk membeli akuarium beserta beberapa ikan. Sesampainya di rumah, Dito membersihkan akuarium untuk tempat tinggal ikan-ikan yang telah dibeli di toko ikan. Setelah akuarium bersih, Dito meletakkan ikan ke dalam akuarium. Kemudian Dito memberi ikan makanan agar ikan sehat. Nah, jadi setelah kita melihat gambar, kita bisa membuat cerita. Begitu penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat bagi kalian, baik penjelasan wawancara ataupun menulis cerita berdasarkan gambar. Semoga kita belajar hari ini dapat bermanfaat bagi kalian dan masa depan kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.